Kepada rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali ketemu di channel Script Law dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum. Dan sebelum saya membahas terkait topik kali ini, terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami, dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami. Dan jika ada pertanyaan atau topik pembahasan lainnya, silakan komen di video kami ini. Dan tentu kami juga berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat, selalu lancar segala aktivitasnya, dan pintu rezeki selalu terbuka. Amin. Nah rekan-rekan, kali ini saya membahas istilah DPO dalam hukum di Indonesia. Mungkin sudah tidak asing lagi ya rekan-rekan, sering mendengar yang namanya DPO ya. DPO itu adalah daftar pencarian orang. Nah, daftar pencarian orang ini adalah diterapkan bagi oknum yang melakukan perbuatan pidana ya, atau orang-orang yang melakukan seperti tindakan kriminal. Nah, sehingga bisa kita lihat ya, istilah DPO ini ya bisa merujuk di pasal 1 angka 14 KUHP. Ya, di sana dikatakan bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, lalu berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah itu dasarnya ya, ditetapkan sebagai DPO. Nah apabila si tersangka dalam hal ini ya telah dipanggil, nah, lalu dengan tujuan adalah untuk melakukan pemeriksaan ya guna penyidikan perkara, sehingga orang yang telah dipanggil sebagai tersangka tersebut adalah tidak jelas keberadaannya atau kabur. Nah, maka dicatatlah dia di daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian. Nah, itu bisa juga kita melihat ya di dalam pasal 17 ayat 6 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, atau bisa lihat di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Perkapolri. Nah, di sana ya dikatakan bahwa penetapan seseorang ya dalam DPO dilakukan oleh pihak penyidik. Dalam hal ini salah satunya adalah pihak kepolisian ya, dengan batas waktu mengikat ya, atau dengan status seseorang dalam DPO adalah buronan. Ya, memang masalah DPO ini adalah tidak diatur secara detail di dalam KUHP. Nah, bagaimana langkah-langkah penerbitan daftar pencarian orang atau DPO ini? Nah, pertama bahwa orang yang dicari diyakini terlibat sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup ya. Dalam KUHP itu minimal alat bukti yang cukup itu adalah 2 rekan-rekan. Lalu setelah diputuskan melalui gelar perkara, sehingga setelah dilakukan gelar perkara ya, lalu dilayangkan surat pemanggilan tidak diindahkan atau menghilang, sehingga ditetapkanlah sebagai DPO. Lalu telah dilakukan pemanggilan ini ya, lalu dilakukan juga upaya paksa ya, berupa tindakan penangkapan atau penggeledahan sesuatu ya berdasarkan undang-undang, lalu tersangka tidak berhasil ditemukan sehingga ditetapkan sebagai DPO. Nah, yang membuat dan menandatangani DPO ini ya atau daftar pencarian orang ini adalah pihak penyidik dan diketahui oleh atasan penyidik. Artinya tidak sembarangan ya mengeluarkan DPO, harus sesuai dengan aturan, yang artinya adalah tidak juga mengekangi hak asasi manusianya. Tentu semua berdasarkan aturan. Nah, rekan-rekan, setelah dikeluarkan DPO ya, diterbitkanlah tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak penyidik seperti mempublikasikan kepada masyarakat. Ya, lalu mengirim ke satuan Polri lainnya. Nah, biasanya
DPO ini kan diterbitkan kayak contohnya kasus-kasus korupsi ya bisa, atau kasus-kasus teroris lah, atau kasus yang penting adalah si tersangkanya ini tidak bisa ditemukan atau susah untuk ditemui. Tentu untuk menerbitkan DPO ini juga adalah tidak hanya di wilayah Indonesia ya, ketika si terduga melakukan perbuatan pidana itu adalah keluar daerah ya, jadi sudah masuk, bisa juga masuk antara negara dengan negara. Jadi barangkali rekan-rekan ya, itu jawaban saya terkait istilah DPO, karena berhubung ada yang mempertanyakan sama kita. Semoga pertanyaannya bisa terjawab dan bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Terima kasih.